dan fauna dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah mana saja? Barat, timur, dan oke. Nah, pada siang hari ini kita akan masuk ke topik C, yaitu Indonesiaku kaya alamnya. Sebelum itu Bu Anissa akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui media berbeda dan diskusi, murid itu mampu menganalisis sumber daya alam berdasarkan jenis dan pengelolaannya dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan pengolahan informasi, murid itu mampu menganalisis potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan lembaga kelompok, murid itu mampu menganalisis pentingnya penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, coba semuanya melihat ke depan. Apakah kalian menemukan objek-objek berikut dalam kehidupan kalian? Apa ini? Yang pertama gambar apa itu? Ini. Matahari. Yang kedua angin. Ya, kincir angin. Yang ketiga ini apa ini? Pohon. Ini batu bara. Nah, ini itu merupakan termasuk sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Yang kalian tahu? Sumber daya alam itu ini Bu, yang seperti ini gitu. Apakah ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam. Ada kata-kata alamnya. Kira-kira apa ya? Sumber daya alam. Adakah yang tahu apa itu sumber daya alam? Nah, adakah yang membacakan pengertian dari sumber daya alam? Ya, silakan Davino. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, cukup. Baik, betul ya, sumber daya alam itu segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sumber daya alam itu berdasarkan asalnya dibagi jadi 2. Ada sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Jadi kalian diingat-ingat, sumber daya alam berdasarkan asalnya itu ada 2. Sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Kalau sumber daya alam hayati atau biotik itu segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa saja? Hewan, tumbuhan. Kalau sumber daya alam berarti ini hewan dan tumbuhan. Nah, sumber daya alam non-hayati atau abiotik itu sesuatu yang dihasilkan oleh bukan makhluk hidup. Berarti selain hewan dan tumbuhan ada apa saja yang kalian lihat tadi? Ada matahari, ada tanah, air, mineral, dan gas. Jadi sumber daya alam berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2. Apa saja? Sumber daya alam Oke, jadi dibagi menjadi 2 ya, hayati dan non-hayati. Pokoknya diingat-ingatnya hayati itu makhluk hidup, non-hayati berarti bukan makhluk hidup. Nah, sedangkan berdasarkan keberlangsungannya dibagi menjadi 2 juga, yaitu ini Bu Anissa singkat SDA ya. SDA itu sumber daya alam. SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Seperti tadi, kalau yang diperbaharui itu dapat dihasilkan kembali setelah banyak digunakan. Contohnya apa? Ya ini ada hewan, tumbuhan, air, dan tanah. Padahal tadi kan hewan tumbuhan itu biotik, tapi ini air tanah kan bukan makhluk hidup Bu. Iya, tapi berdasarkan keberlangsungannya itu dibagi menjadi 2, diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalau diperbaharui itu bisa apa ya? Bisa ada lagi. Jadi walaupun misalkan tumbuhan kita habis makan bayam, besoknya
diperbarui berarti apa ya? Tidak dihasilkannya itu tidak cepat. Kalau tumbuhan kan kita bisa nanam ya, bisa nanam, bisa tumbuh lagi. Nah kalau yang tidak dapat diperbarui itu tumbuhnya lagi itu memerlukan waktu yang lama. Contohnya apa? Ini minyak bumi, gas alam, mineral logam kayak emas, besi, perak itu loh yang di pertambangan. Kalau kita ngambil emas itu kan semakin hari semakin habis. Nah itu tidak dapat diperbarui. Bisa ada emas lagi tapi memerlukan waktu yang lama. Nah, jadi sumber daya alam berdasarkan keberlangsungannya itu dibagi menjadi dua, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau dapat diperbarui itu ya ini contohnya tidak akan habis apabila digunakan secara bijak. Nah ini ya contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yang kalian lihat pertama tadi ada matahari, angin, tumbuhan, air dan juga panas bumi. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi kayak bensin, solar itu tidak dapat diperbarui. Jadi kalau misalkan kita menggunakannya bonus kayak kemarin kan katanya ada isu BBM naik, harga BBM naik itu karena minyak bumi yang ada di bumi ini semakin berkurang. Batu bara, gas, kemudian ada besi, emas, itu semakin hari semakin berkurang. Lalu apa sih manfaat sumber daya alam? Yang pertama jelas untuk membangkitkan sebagai sumber energi ya, untuk membangkitkan listrik kayak air, itu bisa PLTA pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada obat-obatan ya kayak tumbuh-tumbuhan atau hewan itu bisa dijadikan sebagai obat-obatan, sumber bakar kendaraan. Terus ini sumber makanan ya sebagai bahan pangan. Nah ini ada pemanfaatan barang tambang ya kayak minyak bumi tadi sebagai bahan bakar, gas untuk kita memasak, besi untuk sebagai bangunan dan lain sebagainya. Lalu apa sih yang terjadi jika kita tidak memiliki sumber daya alam? Kira-kira apa kalau kita nggak punya sumber daya alam? Tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada matahari, air. Kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada SDA? Tidak bisa hidup. Terus apalagi kalau tidak ada SDA? Kalian bayangin aja, nggak ada matahari, berarti kan bumi jadi gelap. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau tidak ada SDA? Tidak bisa lihat, oke. Terus apalagi kira-kira kalau nggak ada tumbuhan, nggak ada air, nggak bisa mandi, oke, nggak bisa minum, nggak bisa makan, jelas ya. Ini ya sumber daya alam itu sangat penting bagi kehidupan kita seperti dalam membangun rumah, sumber pangan, obat atau barang. Sehingga jika kita tidak memiliki sumber daya alam, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita tidak bisa melihat karena gelap, terus kita kehausan, kita kelaparan, dan akhirnya kita akan meninggal. Yaitu kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana kondisi sumber daya alam kita saat ini? Nah, ini ya kondisi sumber daya alam saat ini itu yang pertama jelas banyak sekali penambangan hutan liar, ya, yang kayunya dijadikan sebagai bisnis. Kemudian pencemaran lingkungan jelas ya. Kalian kalau buang sampah harus buang sampah atau buang aja tuh. Kalian saja membuang sampah tidak pada tempatnya, itu berarti kalian tuh mencemari lingkungan. Yang berikutnya bencana jelas ya. Kalau udah penebangan hutan berarti hutannya kebakaran, terjadi longsor, banjir. Nah, penggunaan energi berlebih, misalkan kalian menyalakan keran padahal sudah cuci tangan tapi tetap menyalakan, itu pemborosan. Walaupun air kan dapat diperbarui, kita minum hari ini besok masih ada air. Iya, tapi kan itu kan sumber daya alam ya. Kalau semakin lama kita minum, kita buang, kita tidak hemat energi ya sama aja anak cucu kita nanti tidak bisa merasakan. Iya toh. Nih dampak pengambilan sumber daya alam ya. Yang pertama banyaknya hutan gundul. Itu akan menyebabkan jelas
seperti ini. Tadi banyak tumbuhan, ya itu tadi dampaknya seperti itu. Lalu upaya pelestariannya seperti apa? Mengolah limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan. Ya, terasanya di jelas ya. Kalau apa barang-barang berat ini melewati hutan, pasti pertama tumbuhan pasti akan mati. Yang kedua hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu juga pasti akan berkurang. Upayanya apa? Ya ini menjaga habitat hewan, menghentikan perburuan liar. Yaitu kalau misalnya kalian lihat ada orang bawa senapan, tapi itu bukan polisi, bukan TNI, itu biasanya perburuan liar. Dia nangkap burung terus dijual, atau enggak nangkap harimau, itu nggak boleh. Lalu bagaimana agar SDA kita tidak habis? Yaitu yang pertama reboisasi, yang kedua menjaga kebersihan atau membuang sampah, yang berikutnya mendaur ulang ya proses sampah tadi. Baik, dari sini apakah sudah paham? Coba sumber daya alam itu apa ya? Katanya sudah paham. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber daya alam dibagi berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua apa saja? Ya, hayati atau biotik dan non hayati atau abiotik. Biotik atau hayati contohnya apa? Hewan, tumbuhan. Kalau abiotik nikel, mineral. Oke, gas, betul. Lalu berdasarkan keberlangsungannya dibagi menjadi dua apa saja? Diperbaharui dan ya tidak dapat diperbaharui. Kalau diperbaharui contohnya apa? Air, tumbuhan, hewan. Kalau tidak dapat diperbaharui, batu nikel, oke, minyak bumi, oke. Ya, lalu dampaknya, dampak dari tadi apa saja dampaknya? Enggak, kalau misalkan kita melakukan pengambilan SDA secara banyak itu dampaknya apa? Hutan dulu, terus iya nggak apa-apa betul, terus apa lagi? Longsor, banjir, bencana. Oke, berarti sudah paham ya? Sudah. Baik, coba kalian secara berkelompok duduknya. Yuk. Ya, secara berkelompok. Ayo, cepat secara berkelompok. Bu Anissa akan berikan LKM secara berhadapan. Jangan lupa ditulis nama rumah dan nama. Oh iya, itu posternya juga langsung diwarnai. Jadi ada yang buat poster, ada yang aku jangan
Si, bukan tumbuhan hewan. Air, matahari juga termasuk itu.